Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kita akan mempresentasikan tentang ciri dan strategi penantang pasar. Sebelum presentasi, izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riznoor Murtasidin dengan NIM 25020100076. Dan nama Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan penantang pasar. Mengapa perusahaan penantang pasar begitu penting? Karena dalam dunia bisnis, persaingan merupakan yang tidak bisa dihindari. Setiap perusahaan berusaha untuk menawarkan produk atau jasa yang terbaik agar dapat menarik minat konsumen dan mempertahankan posisinya di pasar. pengertian penantang pasar adalah perusahaan yang berjuang keras untuk meningkatkan dan memperluas pangsa pasarnya dan menggantikan posisi pemimpin pasar. Biasanya mereka adalah perusahaan dominan terbesar kedua di pasar. Mereka memiliki sumber daya yang cukup besar untuk secara agresif dan aktif dalam menantang pemimpin pasar dan melemahkan dominasinya. Tujuan utama perusahaan penantang pasar memperluas pangsa pasar dan meningkatkan posisi mereka dalam persaingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya melakukan berbagai hal seperti inovasi, promosi, maupun strategi harga yang kompetitif. Kemudian ada macam peran dan posisi persaingan pasar. Yang paling atas dipimpin oleh pemimpin pasar atau market leader, kedua ada penantang pasar atau market seller, terus yang ketiga ada pengikut pasar atau market follower. Eh, Perbedaan antara pemimpin pasar, penantang, dan pengikut. Jadi pemimpin pasar itu perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar dibandingkan perusahaan lain. Perusahaan ini tuh memenangkan persaingan produk dan jasa yang sejenis. Posisinya sebagai pemimpin pasar yang akan mempengaruhi harga yang paling banyak dibeli di pasar. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menjadi acuan atau standar bagi pesaing lain seperti harga, inovasi, dan strategi promosi. Yang kedua, oke, langsung yang kedua, Bu. Bisa ulang-ulang. Enggak dikat, 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 oke. Untuk yang kedua, penantang pasar atau market challenger, salah satu perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar, tetapi masih berada di bawah pemimpin pasar. Perusahaan ini biasanya memiliki ambisi untuk meningkatkan pangsa pasar dan strategi yang digunakan lebih terjangkau dan melakukan promosi besar-besaran. Selisih pangsa pasar mereka dengan pemimpin pasar relatif tipis menunjukkan mereka memiliki kapasitas untuk menantang pasar. Lanjut, kemudian ada pengikut pasar atau market follower. Biasanya perusahaan ini itu tidak berusaha menantang pemimpin pasar secara langsung, namun perusahaan itu mengikuti strategi yang sudah ada agar dapat bertahan dalam persaingan. Mereka biasanya memiliki pangsa pasar yang cukup rendah dibandingkan dengan pemimpin pasar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang lebih terbatas untuk melawan. Mereka berusaha secara efektif meniru pemimpin pasar untuk menemukan peluang yang menguntungkan. Pengikut pasar mungkin sedikit membedakan produknya atau mereka menawarkan produknya yang mirip dengan pemimpin pasar. Akan tetapi menjualnya berbeda dengan pemimpin pasar, dengan harapan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan dan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar. Lanjut. Contoh penantang pasar. Dan untuk yang pertama, Pepsi versus Coca-Cola merupakan contoh penantang pasar yang mencoba mencuri pangsa pasar Coca-Cola dalam bisnis minuman. Untuk yang kedua, mie sedap versus Indomie. Wingcrop meluncurkan mie sedap dengan harga yang lebih terjangkau dan variasi rasa untuk menggoyang dominasi Indomie di Indonesia. Untuk yang ketiga, KFC versus McD.
McDonald's menantang KFC dengan cara memberikan paket hemat dan harga yang terjangkau. Untuk yang terakhir, keempat, Oreo versus Better Sandwich Biscuit. Better berusaha menyaingi Oreo dengan harga lebih murah dan rasa yang mirip. Nah, di sini ada sedikit contoh gambar. Ada Pepsi versus Coca-Cola, ada KFC, McDonald, ada mie sedap sama Indomie, Oreo sama Better. Bisa dilihat ya contohnya. Lanjut untuk ciri-ciri perusahaan penantang pasar. Yang pertama, biasanya perusahaan penantang pasar itu memiliki pangsa yang cukup besar, namun belum bisa menjadi pemimpin pasar. Yang kedua, memiliki ambisi yang sangat besar untuk berkembang, menggunakan strategi pemasaran yang agresif dan aktif, sering melakukan inovasi dalam produk maupun layanan, berani menghadapi risiko saat bersaing, dan berusaha menarik pelanggan dari saing. Ciri-ciri perusahaan penantang pasar. Untuk yang pertama, memiliki pangsa yang cukup besar namun belum menjadi pemimpin pasar. Perusahaan penantang pasar biasanya berada pada posisi kedua atau ketiga dalam suatu industri. Perusahaan ini memiliki jumlah pelanggan yang cukup banyak, memiliki sumber daya yang cukup sehingga mampu untuk bersaing dengan perusahaan pemimpin pasar. Pada posisi ini, biasanya perusahaan memperluas penjualan dan memperluas pasar bertujuan untuk melampaui para pemimpin pasar. Yang kedua, memiliki ambisi yang besar untuk berkembang. Ciri utama seorang penantang tentu harus memiliki ambisi untuk memperkuat perusahaannya. Karena perusahaan merasa tidak cukup puas hanya berada di posisi kedua atau ketiga. Sehingga perusahaan mesti mencari cara untuk memperkuat posisinya dalam persaingan bisnis. Untuk yang ketiga, menggunakan strategi pemasaran yang agresif dan aktif. Untuk menarik perhatian konsumen, biasanya perusahaan melakukan berbagai strategi pemasaran yang menarik. Contohnya, melakukan promosi yang kreatif, diskon khusus, iklan yang lebih intens, dan memberikan layanan yang baik, sehingga para konsumen tertarik untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Lanjut, perusahaan penantang biasanya sering melakukan inovasi dalam produk maupun layanan. Jadi penantang pasar biasanya tidak berhenti untuk terus melakukan inovasi pada produk mereka. Perusahaan berusaha menciptakan produk yang lebih menarik dan tentunya dapat bermanfaat bagi pengguna. Atau juga bisa dengan meningkatkan kualitas layanan mereka. Tujuannya, selain menarik konsumen perusahaan, mampu memiliki keunggulan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Untuk selanjutnya, berani mengambil resiko saat bersaing. Dalam upaya melakukan peningkatan posisi dalam pasar, tentu ada resiko yang diambil oleh perusahaan penantang pasar. Para perusahaan penantang pasar mengambil keputusan yang beresiko, misalnya seperti membuat produk baru. Kemungkinan produk baru tersebut bisa aja tidak diterima oleh konsumen karena tidak cocok dengan produk tersebut dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan konsumen. Lanjut, biasanya perusahaan penantang pasar itu berusaha menarik pelanggan dari pesaing. Perusahaan penantang pasar biasanya berusaha meyakinkan konsumen bahwa produk mereka memiliki nilai yang lebih tinggi dari produk pesaing. Perusahaan dapat melakukan seperti menawarkan produk dengan harga yang terjangkau, kualitas produk yang lebih baik, atau memberikan pelayanan yang lebih memuaskan. Tujuannya adalah supaya pelanggan tertarik terhadap produk atau layanan mereka. Strategi yang digunakan oleh perusahaan penantang pasar. Yang pertama, serangan frontal, dan yang kedua, serangan tusuk atau flanking attack. Untuk yang ketiga, serangan pengepungan, encirclement attack. Selanjutnya, serangan menghindar, bypass attack. Untuk yang terakhir, serangan guerrilla attack. Serangan frontal atau serangan berhadapan ya merupakan serangan yang dilakukan dengan cara menyerang secara langsung kekuatan pesaing utama. Perusahaan penantang mencoba untuk menyaingi pesaing dari segi harga, kualitas produk, distribusi maupun promosi.
Strategi ini biasanya digunakan ketika perusahaan penantang memiliki sumber daya yang cukup kuat untuk menghadapi pemimpin pasar. Selanjutnya, ada serangan rusuk atau flanking attack. Serangan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah yang dimiliki oleh perusahaan pesaing. Celah tersebut bisa berupa segmen konsumen tertentu, wilayah geografi tertentu, atau kebutuhan konsumen yang sepenuhnya belum terpenuhi oleh produk yang ada di pasar. Dengan menargetkan bagian pasar, perusahaan penantang dapat masuk ke dalam pasar tanpa harus berhadapan langsung dengan kekuatan utama, yaitu pemimpin pasar. Kemudian ada serangan pengepungan. Strategi ini biasanya digunakan oleh perusahaan penantang pasar untuk menghadapi pesaing dengan cara menyerang dari berbagai sisi secara bersamaan. Dalam strategi ini, perusahaan tidak hanya fokus dalam satu aspek, melainkan melakukan beberapa langkah sekaligus seperti meningkatkan kualitas, memperbanyak variasi, atau memperkuat promosi. Kemudian serangan menghindar. Strategi yang digunakan oleh perusahaan penantang pasar untuk menghadapi pesaing dengan cara menghindar dari persaingan langsung atau pesaing utama. Perusahaan tidak menyerang dengan kekuatan utama, tetapi mencari cara lain untuk memasuki pasar melalui peluang baru yang belum dimanfaatkan, seperti menciptakan inovasi baru, mengembangkan teknologi yang berbeda, atau mengembangkan produk yang berbeda dari produk yang sudah ada di pasar. Kemudian ada kekurangan strategi penantang pasar, membutuhkan biaya yang besar tentunya. Risiko kegagalan yang cukup tinggi menimbulkan persaingan ketat, memberikan tekanan besar dalam mempertahankan strategi. Ini adalah link video, bisa dibuka sendiri ya. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Lanjut untuk kesimpulan presentasi. Kesimpulan dari presentasi tersebut adalah perusahaan penantang pasar merupakan perusahaan yang memiliki pangsa besar, namun perusahaan tersebut masih berada di bawah perusahaan pemimpin pasar. Dari materi ini juga kita mengetahui beberapa ciri-ciri perusahaan penantang pasar dan strategi yang digunakan. Ciri utama perusahaan penantang pasar yaitu memiliki ambisi untuk selalu berinovasi mengembangkan produknya agar bisa bersaing dengan pemimpin pasar dengan tujuan untuk memperkuat posisinya di pasar dan mengambil perhatian konsumen untuk tertarik pada produknya sehingga konsumen tersebut tertarik dan membeli produk tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.